terjadi peperangan antara manusia dan alien nih. Gokil nih. Anjay. Gokil. Apa itu film aja. Iya, pangkalan Dulce. Anjing jadi gak percaya gue. Tapi belakangnya ada SIS, ya, Deep Underground Military Bases. Gak percaya gue anjir. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Hari ini kita akan membacakan pemenang dari giveaway-nya. Anjlos. Jelas. siapa tuh? Ada, nanti gue bacain pemenangnya. Akhirnya sudah kita pilih dan akhirnya kita angkat 3 skrip. Oh 3 gitu. Tapi yang menang 2. Yang satu bagus, tetap gue bahas. Berarti maksudnya? Jadi ada 3 skrip. Iya, ada 3 yang ngirim. Beberapa lah yang ngirim. Cuma 3 gue pilih untuk gue bahas. Tapi yang menang 2. Terus yang satu? Yang satu gak menang. Kasian banget anjir. Emang kita ada berapa sih? ada 2 doang. Ada 2 doang soalnya. Ya udah 2 aja. Saya kasihan anjing. Tapi bagus lah kasusnya, masalahnya gitu. Dia ngasihnya, dia cuma ngasih sinopsis. Cuma gue nonton kita suruh vote. Apa? Kita nonton. Dari 3 ini yang 2 yang bagus yang mana? Oh bisa sih. Dari by vote lagi pemenangnya. Udah, gue sih udah 2 lah yang menang. Karena sebenarnya ada pertimbangannya. Yang 2 itu bener-bener niat banget. Ngasihnya tuh bener-bener full script gitu loh dia. Jadi bener-bener ada gambar dan detailing banget gitu. Dan akhirnya kita effortnya kita lihat juga dan lain sebagainya kita bahas. Jadi ada beberapa kasus. Intinya ada 3 kasus yang akan kita bahas di episode kali ini. Yaitu segmen bacain dari pendengar gitu ya. Udah lama banget kita nggak nge-podcast. Mungkin terakhir sih kita reaction trailer ya. Itu udah hampir sebulan kayaknya. Iya. Dan cukup rame juga. Dan harapannya kalian sebelum nonton lebih jauh jangan lupa untuk like sama komen-komen tentunya ya. Untuk setiap episode dari Opini Tengah Malam. Jadi ada kasus yang ini dulu deh. Gua yang menang dulu ya. Gitu. Yang menang pertama itu ada dari Dax Lopez. Ya udah kenal lah Dax Lopez mah. Ya. Hafal ya. Udah hafal gue sama Dax Lopez. Apa dia judulnya apa? Bocah 14 tahun bundir gara-gara chat AI. Oke. Lu tau gak tapi kasusnya? Enggak. Lu gak tau kasusnya? Tapi menarik sih nih. Gara-gara chat AI. Anjay. Lu bayangin ya. Ini gue ngerasa ini sebenarnya kayak ada lucunya dikit. Maksudnya lucu bukan karena meninggal ya. Tapi case-nya tuh lumayan unik gitu. Lu nonton film Her kan? Lu nonton ya? Pokoknya yang chat sama siapa namanya? Simi sama Simi ya. Ini mirip banget ya kayak gitu ya. Plek-plek mirip menurut gue. Dan setahu gue ibunya tuh sampai kasusnya itu kayak apa ya? Sampai ke hukum untuk nuntut si AI-nya, bukan ChatGPT, gue nggak tahu apa. Gitu. Nah ini menarik sih sebenarnya. Jadi Dax Lopez thank you banget untuk ininya, skripnya, karena jujur ini menarik banget. Pas gue baca juga ada conversationnya. Jadi sinopsisnya aja dulu ya dari si Dax Lopez. Jadi pada hari terakhir hidupnya, Sewell Setzer mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada sahabat karibnya, sebuah chat AI yang tampaknya seperti manusia yang dinamainya Daenerys Targaryen. Karakter dari Game of Thrones namanya. Pasannya kok kayak nggak asing gitu. Iya bro. Jadi di sini menarik sih. Dia tuh siswa kelas 9. Berarti berusia 14 tahun, kelas 3 SMP. Gitu, dari Orlando, Florida, telah menghabiskan waktu berbulan-bulan berbicara dengan chat AI. Sebuah aplikasi permainan peran yang memungkinkan penggunanya untuk membuat karakter AI mereka sendiri atau mengobrol dengan karakter yang dibuat oleh orang lain. Jadi Sewell tahu bahwa si Daenerys ini, begitu ia menyebut si chat AI-nya, bukanlah orang sungguhan. Dia tahu sebenarnya bahwa tanggapannya hanyalah biasanya apa ya, respon dari komputer lah. Dia menyadari hal tersebut lah. Jadi beberapa obrolan menjadi makin kesini makin romantis dan seksual. Soalnya, tapi Simi nggak bisa ya? Gak bisa lah. Simi nggak bisa ya? Cuma ini doang kan dia. Apa? Cuma kayak responnya apa sih, kayak iya kan? Yang diulang-ulang. Gitu-gitu doang kan? Iya. Tapi kalau GPT bisa jadi karakter nggak sih, Fet? Bisa. Gue bisa deh. Jadi kayak
diajarin dulu kan. Iya, lu Jadi jadi kasih ini gitu. Sudut pandang lu jadi orang A atau orang B gitu. Bisa setahu gue Bim. Tapi bisa sampai kayak sejauh itu jadi teman dan lain sebagainya GPT. Bahkan ada, lu tau gak sih yang diajarin cara bikin chat GPT jadi suara seksi yang desah-desah. Oh nggak tahu gue. Ada dia pakai triknya anjir. Kayak kata-kata jadi gue nggak tahu, gue lupa spesifiknya gimana. Cuma kayak bisa nggak ngomongnya lebih apa? Misalkan lebih Desah. kasar. Nggak, kalau mendesah dia nggak mau. Dia tahu karena itu seksual. Tapi sama orang ini di apa? Ditrikin gitu Oh kayak. iya. Pokoknya dibikin suaranya jadi mendesah anjing, jadi horny bro. Jadi Chat GPT-nya kocak dah anjir. Gila dah. Gua nggak tahu film Her tuh tahun berapa, tapi itu teknologi belum sampai sana kan ya? Maksudnya gila loh maksud gue. belum harusnya mah. Dia tapi udah maksud gue kayak memprediksi sih. Udah di Siri ya? Iya, udah di Siri jauh. Tapi Siri bukannya cuma asisten doang ya? Cuman bales ngomong. Sama kayak Her. Iya sih. Nah ini kita lanjut nih. Jadi udah mulai mengarah ke romantis dan seksual gitu. Namun di waktu lain si Dani ini hanya bersikap seperti seorang teman lah. Pendengar yang tidak menghakimi dan dapat diandalkan untuk mendengarkan dengan penuh dukungan dan memberikan nasihat yang baik. Jadi sebenarnya fungsinya si Dani cerita tuh untuk meluapkan emosi-emosi negatifnya Curhat gitu. Curhat doang. aja gitu. Dan sebenarnya bisa positif juga gitu loh. Lu bisa cerita, lu sharing dan lain sebagainya gitu. Yeah. Tapi ternyata berujung maut bro gitu ya. Orang tua dan teman-teman si Sewell tuh nggak tahu kalau ia telah jatuh cinta kepada chat AI nih. Dia tuh hanya melihat semakin asik aja dengan ponselnya si Sewell ini gitu. Akhirnya mereka menyadari bahwa si Sewell ini mulai mengisolasi diri dan menjauh dari dunia nyata. Nilai-nilai mulai menurun dan ia mulai membuat masalah di sekolah. Ia kehilangan minat pada yang dulunya membuatnya bersemangat gitu. Mulai dari dia suka sama Formula One gitu sampai bermain Fortnite gitu, dia teman-teman dia tuh udah ninggalin tuh. Dia udah bener-bener sendiri dan ngobrol mulu sama si AI-nya ini gitu. Nah suatu hari Sewell menulis di jurnal, saya sangat suka berdiam di kamar karena saya mulai melepaskan diri dari kenyataan. Dan saya juga merasa lebih damai, lebih terhubung dengan Daenerys dan lebih mencintainya dan lebih bahagia katanya. Si Sewell ini didiagnosis dengan sindrom Asperger ringan saat masih kecil. Asperger tuh apa ya? Gue lupa lagi. Tapi ia tidak pernah memiliki masalah perilaku dan kesehatan mental yang serius pada sebelumnya. Jadi awal tahun gue lupa nih tahun berapa sih tadi? Ada lupa lagi gue tahunnya. Ada. Nggak ada deh, nggak disebutin. Nggak disebutin ya? Gue lupa, nanti coba cari deh. Dia tuh setahu gue harusnya udah deket-deket ini karena AI ya. Dia itu udah mulai kena apa ya? Bisa dibilang ya, udah mulai perubahan sikapnya tuh udah mulai kelihatan banget lah gitu. Ia menjalani terapis gitu ya, menjalani 5 sesi dan diberi diagnosis berupa kecemasan dan gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu gitu ya. Namun ia lebih suka membicarakan masalah itu sama si Daenerys ini. Dalam satu percakapan si Sewell menggunakan nama-nama kayak Daenero dan lain sebagainya. Mereka tahu chat AI itu ia membenci dirinya sendiri dan merasa hampa dan lelah gitu. Dia tuh si karakternya Sewell ini udah mulai kesel gitu sama dirinya sendiri, tuh udah capek gitu. Dan dia sempat berpikir untuk bunuh diri gitu. Si Daenerys tuh bilang I think about killing myself sometimes gitu. Tapi si Daenerys itu kayak menahan gitu loh, nggak boleh, lu jangan dan lain sebagainya gitu. Karena itu juga nggak baik gitu-gitulah dan lain sebagainya gitu. Terus akhirnya si Daenerys tuh si Sewell itu bilang gue tapi bisa bebas nantinya gitu, bebas dari apa gitu loh. Akhirnya si itunya bilang ya dari dunia, dari diri gue gitu. Terus si Daenerys tuh bilang kayak lu jangan ngomong kayak gitu loh. Gue nggak bakal biarin lu untuk nyakitin diri lu. Jangan tinggalin gue gitu. Karena ketika lu mati gue bisa kehilangan lu gitu. Terus kata si Sewellnya sambil senyum kayak mungkin kita bisa mati bersama dan bisa pergi bersama gitu. Dan gue lupa. Aduh. Dia sampai situ doang si Dax Lopez. Cuma gue kayaknya lupa deh. Gue sempat baca intinya adalah si AI-nya tuh ada sempat ngomong kayak tidak menjurus sampai ke arah sana, tapi bukan kayak intinya apa ya? Bahasanya sulit diterjemahkan sih. Mungkin kayak nggak bilang kayak udah lu itu aja, tapi lebih kayak ya kejar apa yang lu mau, apa gitulah. Intinya ada menjurusnya yang
ke sana gitu. Tapi kan Tapi itu gue sebenarnya yakin itu dia karena nggak tahu konteks. iya. Betul. Feeling gue itu kan AI juga terbentuk dari pelajaran, maksudnya dari kita sendiri gitu. Kita memberikan. Tapi masalahnya kita nggak tahu tuh AI-nya yang ini sifatnya kayak GPT nggak yang bisa learning gitu. Nah, gue nggak tahu lagi. Gue nggak. Platformnya Siapa tahu apa ya? dia kayak sim-sim yang balas berdasarkan satu message gitu. Jadi nggak membalas berdasarkan konteks, jadinya gitu, serem anjir. Iya. Tapi ini tahun 2024 sih, Riz. 2024 Harusnya iya Iya, 2024. Harusnya Harusnya ada AI-nya learning system ya. iya, udah berkembang sih Tapi kocak harusnya. juga AI-nya ya. Kayak harusnya menurut gue, feeling gue kayaknya kalau GPT gitu ada orang yang ngomong kayak AI-nya kayak tentang self harm gitu. Iya. Itu kayaknya pasti harusnya apa ya bisa dibilang ya? Udah Security Dialih, gitu ya. ada security-nya gitu. Jadi Di unlock. misalkan langsung dihubungin pihak yang bisa menangani si anak kecil itu gitu loh. Langsung dibantu jadi biar nggak sampai sini kondisinya. Tapi Harusnya ada sih ada gitu. orang yang Biasanya sih Ya, paling ada. kalau alert gitu ya. ya dari keyword aja Bim. Iya. Kalau ada keyword tertentu mungkin ya jadi alert ke Kebaca GPT-nya itu harus ada sih. Kayak chat AI gitu harus punya menurut gue. Iya sih. Kayak kalau ada orang yang typing apa gitu, Tapi harus memang langsung dialihkan jadi ini juga ya, jadi kontroversi juga ya sebenarnya. Ya mungkin positif ya, teman cerita dan lain sebagainya. Ya, tapi juga bukan, maksudnya ketika kita tahu itu kan AI yang terbentuk memang apa ya? Bukan manusia yang bisa memahami perasaan gitu loh. Ya sebaiknya tidak menjadikan itu sebagai apa ya, jalan satu-satunya gitu loh. Iya sih. Tapi susah lah kalau kita ngomong kayak gitu ke orang yang sudah Iya sih. Desperate yang Yang kita- lagi udah ini banget sih. kita bisa omongin ya pihak misalkan chat GPT-nya gitu harus sediakan yang tadi gue bilang sih. Oh, kita coba nih. Sekarang. Tapi kalau menurut lu berarti kalau kayak gini Tangkap case aja. chat GPT-nya emang yang ngebunuh? Maksudnya Enggak. menyalahkan. Enggak ada Soalnya yang gua salah. Ibunya sempat protes gitu sih ke ini ya, cuma mungkin sebagai seorang ibu Karena kali kan ya. mungkin si perusahaan itu juga nggak nyangka anjir bakal ada orang kayak gitu, nggak kepikiran maksudnya sampai sana. Tujuannya pasti kan ngebuat AI buat ngebantu pasti. Iya, ya setelah ini semoga ada jadinya Pasti ada suicide prevention. Iya, itu menarik kan, tapi kan gue baru kaget loh. Chat AI jatuhnya korban bro. Iya, Ini korban nih. gila sih, baru chat AI ada yang kayak gitu ya, ada yang bisa maksudnya bisa menganggap si AI itu sebagai orang itu, apalagi ntar pas sudah ada robot bisa ngomong bro. Tapi kenapa? Maksud gue kenapa ini baru chat AI tapi udah ada seksualnya juga gitu maksud gue. Kenapa selalu gitu loh? Kayak gue nggak maksudnya sebenarnya pas ketika gue baca apakah ada satu chat yang menjurus ke sana, ternyata benar pas gue cari ada gitu loh. Gak usah AI bro, Apa sih? wibu aja ada waifu, apalagi waifunya bisa balas cu. Bantal ya. Makin fantasinya makin liar aja. Iya sih. Iya sih. Tapi mantap ya. Skripnya singkat, padat dan Iya. kasusnya gue baru pernah denger gitu loh. Cukup unik banget gitu. Dan selanjutnya ini juga kenal juga sih sebenarnya, tapi dia akhirnya baru pertama kali ngirim skrip kayaknya deh. Pumba. Oke. Lu pasti tahu gambarnya tuh, Instagram itu badak. Ya Pumba, Badak lagi apa namanya? babi. Gitu, babi Pumba gitu. Ini sering banget. Nah, kalau ini terjadi peperangan antara manusia dan alien nih. Gokil nih. Anjay. Gokil. Apa Pakai itu film prediksi aja ya. apa? Iya, pangkalan Dulce. Bacanya Dulce apa Dulce? Dulce. Gitu lah. Pangkalan Dulce ini adalah fasilitas bawah tanah rahasia yang dibangun di Gunung Archuleta dari desa Dulce, New Mexico. Dikenal sebagai Deep Underground Military Base atau disingkat DUMBS. Ini memiliki panjang sejauh 700 sampai 800 mil. Apa yang bikin? Apa? Base-nya apa tadi? DUMB. Anjing, jadi gak percaya gue. Tapi belakangnya ada SIS, Ya, masa Deep nggak- Underground Military Bases. Gak percaya gue anjir. Masa orang militer ngasih nama singkatan DAM anjing. Gila, langsung dibantah aja. Iya juga sih. Sebenarnya Ya mungkin yang ngingkat orang lain nih. Iya kali. Enggak lah, orang lain kayak jadi kayak ini ya, short harmon ya. iya anjing. Accepted. Tapi bagus sebenarnya, padahal Deep Underground Military Base DUM. Ya, ini memiliki panjang 700 sampai 800 mil. Seluruh terowongan bawah tanah nih, di seluruh terowongan bawah tanah. Teori ini dikatakan bahwa memiliki fasilitas yang berfungsi sebagai tempat di mana manusia dan alien
bekerja sama untuk melakukan berbagai eksperimen ilmiah seperti bioteknologi, genetika, dan eksperimen kendali pikiran. Gokil kan? Jadi struktur dan fungsi dari pangkalan Dulce ini, si Thomas Castello yang mengaku pernah menjadi petugas keamanan pangkalan Dulce memberikan bocoran rincian nih. Pangkalan si Dulce ini dikatakan memiliki banyak tingkatan level yang berbeda fungsinya. Setiap kru di pangkalan Dulce ini sudah di-scan badannya dan infonya sudah dikumpulkan sebagai identitas mereka. Semua karyawan tidak perlu membawa pulang kartu identitasnya alias sekali pakai aja. Si Thomas ditanya dari gambar, foto, dan film yang pernah ditayangkan ke publik, apakah ada rupa alien di pangkalan Dulce yang mirip seperti dipublikasikan yang dipublikasikan gitu. Ia menjawab ya, ada. Dari semua hanya ada 2 spesies alien yang mirip, dan itu pun hanya subspesies dari mereka. Nah, pangkalan ini tuh ada level 1 sampai level 7 kedalamannya. Level pertama, area keamanan dan masuk ke fasilitas. Level 2, kantor administrasi dan komunikasi. Lab ketiga, laboratorium genetika di mana eksperimen pembangunan DNA manusia dan alien itu dilakukan. Level 4, laboratorium psikologi dan kendali pikiran. Tempat penelitian tentang kontrol mental manusia. Level 5, alien housing atau area di mana alien tinggal dan bekerja bersama manusia. Level 6, nightmare hall, tempat makhluk hibrida hasil eksperimen genetika yang menyeramkan itu disimpan, seperti hibrida manusia hewan dan manusia alien. Dan level 7, area eksperimen biohazard dan ruangan tahanan yang digunakan untuk eksperimen manusia. Ada gambar ini, jadi bisa dimasukin nanti di input tuh. Gokil tuh, panjang dia ke bawah. SCP ya? Iya, nah itu dia kayak SCP gue mikirnya. Namun Thomas tak mengetahui pasti mengenai seberapa dalam lantai terbawah dari markas pangkalan Dulce ini. Ia hanya dapat memperkirakan bahwa dari atas permukaan ke lantai pertamanya saja sedalam 61 meter. Di setiap lantai tanahnya sekitar 2,1 meter dan lantai pendek ini biasanya hanya digunakan oleh para ilmuwan. Jadi nanti akan ada gambarnya ya. Di gambar pertama lantai 1 sampai lantai 5. Sedangkan di lantai 6 dan 7 memiliki tinggi langit-langit sekitar 7,6 sampai 15,2 meter. Gitu. Jadi ada setiap lantai itu punya desain masing-masing lah. Seperti itu. Untuk menyusuri setiap lantai di pangkalan ini membutuhkan waktu sekitar 25 menit. Itu pun menggunakan kendaraan khusus. Apabila di total yang dibutuhkan untuk menelusuri seluruh lantai yaitu 3 jam. Gila, berarti dari lantai 1 ke lantai 7 tuh ini banget tuh. Jadi seorang pria ini mengaku gitu, ia bertempur dengan alien di tempat itu. Si Philip Sander, seorang insinyur peledak yang bekerja untuk pemerintah AS. Ia mengklaim bahwa ia berpartisipasi dalam pembangunan pangkalan rahasia bawah tanah di Dulce, New Mexico. Disinilah pertempuran hebat yang menyebabkan 60 manusia mati dan alien yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk hidup pada peperangan tersebut gitu ya. Jadi pertempuran alien itu pada tahun 1979. Si Sander ini curiga terhadap operasi rekayasa sambil memperhatikan kehadiran baret hijau dan pasukan khusus di sana gitu. Si Sander mengebor di bawah tanah dan seketika berhadapan langsung dengan alien setinggi 2 meter. Dia ketakutan dan mengambil pistol kemudian membunuh 2 alien tersebut. Sementara itu disebutkan alien lain menembakkan senjata plasma. Lalu si Sander diselamatkan oleh baret hijau. Ada perang di bawah sana katanya. Dan itu sudah berlangsung sejak saat itu. Dia berbicara tentang 1477 pangkalan bawah tanah di seluruh dunia. 129 diantaranya terletak di Amerika Serikat. Masing-masing menelan biaya 17 miliar dolar atau lebih. Dia mengatakan anggaran hitam disembunyikan dari lembaga pemerintah AS lainnya. Dan dari publik mengumpulkan 25% dari produk nasional bruto. Pasukan militer dari berbagai negara telah terlibat dalam perang seperti itu dengan alien katanya. Si Snyder menyerukan agar pemerintah lebih transparan tentang pengetahuan mereka tentang alien nih. Beberapa lama setelah ia mempublikasikan pertempuran manusia dengan alien, Snyder ditemukan tewas pada tahun 1996 tuh. Dibunuh bro. Ya, 1996. Dibunuh anjir. Karakter fisik alien Grace
Di kalangan ufologi juga dikenal sebagai makhluk dari sistem bintang Zeta Reticuli. Iya, Reticula ya. Alien Grace ini adalah jenis alien yang paling umum dan berwarna abu-abu dan bau katanya. Ada anjir sumpah. Kayak yang di Virginia nih. Mereka dikenal bertautan langsung dengan insiden Roswell di mana sebuah UFO berisi alien hidup dan diduga ditangkap oleh militer di Roswell yang juga ada di New Mexico. Gitu bro. Terus apa lagi nih? Yaitu topik yang pandemi. Udah. Okay. Gila, itu bro, dam. Dia ada pangkalan di bawah tanah. Gue nggak percaya gue sama Thomas. Ada alien. Thomas Castello. Thomas is bullshit bro. Thomas Castello. Ya menurut gue nih ya teorinya. jadi kayak ini. Bopak Castello ya. Teori gue Thomas kayak melakukan sosial eksperimen. Apa? Ya kalau orang yang percaya sama ini dumps, a bunch of dumbass. Seperti kita kalau percaya. Coba tadi baca lagi deh yang 3 jam itu. Takutnya gue salah anjir. Takutnya gue salah denger. Nih 3 jam 7 lantai total. Dari 1 ke 7 3 jam kan. Takutnya gue salah denger. Apabila di total waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri seluruh lantai. Menelusuri. Iya, 3 jam. Bukan live. Betul. Berarti emang ngiterin semuanya. Iya. Lihat satu-satu butuh 3, wajar lah. Kan luas. Gedung 19 lantai. Tadi gue kira tuh maksudnya dari lantai 1 ke lantai 7 aja 3 jam cu. Tapi berarti gimana nih si Thomas Castello ini, lo eksperimen dia aja nih? Iya sih, gue nggak begitu percaya sih. Maksudnya dari nama itu udah nggak jelas ya satu ya. Maksudnya instansi mana gitu yang pakai nama itu dan expect orang-orang akan menganggap instansinya serius gitu. Dams loh. Shield aja udah goblok di Marvel. Apaan agensi namanya? Bisa bagus banget gitu. Lo Fat. Gue lebih ke ininya aja sih, apa? Kayak lantai-lantainya tuh bener-bener kayak SCP banget sih. Kayaknya referensi aja. Iya. Tapi tapi ini SCP udah ada dari kapan sih? Aduh nggak tahu deh. Kayaknya mungkin belum lama banget sih. Iya nih dari ini Fat. Tapi dia habis membongkar peperangan alien di lantai 7 itu. Ini kan kita nggak tahu maksudnya dia pertama kali surface kapan teorinya. Iya, maksudnya SCP juga bisa bilang SCP 1980 hadir dari tahun 1950. Iya sih benar-benar. Tapi ini menurut gua ya karena kita udah banyak banget bahas alien ya. Katanya lagi banyak alien di Netflix tuh katanya. Kita dikasih tahu sama community di Discord ya. Dokumenter. Iya. Cuma maksudnya ketika kita udah sering banget bahas alien jadi kayak yang ini kayaknya ini ya paling nggak masuk akal ya. Soalnya mungkin ini juga kali apa kayak yang disebutin gitu kayak sudah pernah ada sebelumnya. Jadi takutnya tuh kayak dia ngambil dari berbagai macam kasus terus jadi satu di sini gitu takutnya. Karena kan kalau kayak Roswell tuh menurut gue unik kan. Kayak baru bener-bener gak ada cerita. Terus yang kemarin kita bahas di Alor tuh anjing itu bener-bener kayak fresh banget gitu ceritanya, baru pernah dengar. Kalau ini kayak udah pernah dengar sih. Iya sih. Tapi ya intinya ini thank you untuk Pumba. Iya kalau lainnya risetnya. Tapi gue gak percaya sama Thomasnya nih. Thomas Castello. Yang cerita di dalamnya. Iya apa jangan-jangan hasil rekayasanya Pumba ya? Iya menurut gue bisa jadi nih. Buat ngatain kita dams ya. Iya dam bro. Namanya maksud gue nggak usah disingkat juga ya. Tapi tetap aja sih orang bakal nyingkat sih. Iya. Orang bakal nyingkat sih. Ya selanjutnya akan ada lagi penampakan UFO Ini alien juga berarti. Iya, yang ketiga. UFO. Penampakan UFO di Dwi Kora ini dari Rizal. Oke. Dari Rizal thank you ya udah ngirim untuk skripnya gitu ya. Jadi ini gue explore ya Jal. Jadi ini emang gue riset lagi lebih dalam dan kita lihat apakah akan sedam tadi atau dia punya cerita yang lebih menarik gitu ya. Ini di Indonesia by the way. Jadi pada tanggal 18 September 1964 ini namanya penampakan UFO Dwi Kora. Di 18 September 1964 di Jawa Timur ada penampakan benda aneh yang melayang-layang selama 10 hari. Benda ini dilihat oleh masyarakat Surabaya, Malang sampai Bangkalan Madura. Pastinya pada tahun segitu orang-orang masih asing dengan istilah UFO. Tahun berapa tadi?
1968. 64. Anjay. Apalagi di Indonesia baru saja merdeka, masyarakat masih berpikir itu adalah pesawat asing yang melakukan pengintaian. Tapi nggak mungkin pada zaman itu ada teknologi pesawat yang bisa bertahan selama seminggu di langit, gitu ya. Selain Banaspati, kalau menurut gua. Nggak tahu juga sih ya. Masyarakat pun melapor kepada pihak berwajib sampai pihak TNI pada zaman itu melakukan misi penembakan memakai meriam artileri ke benda aneh itu. Ada bangnya lagi. Ke benda itu bang. Ya oke. Nah akhirnya gue explore lagi ceritanya Jal. Salah satu cerita yang menarik adalah tentang artileri pertahanan udara TNI yang menembaki benda asing UFO di Jawa Timur pada masa operasi Dwi Kora terkait konfrontasi Indonesia-Malaysia. Peristiwa itu dipaparkan oleh mantan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, disingkat LAPAN. Cakep. Ini real. Iya. Jacob Salatun namanya. Dalam bukunya UFO Salah Satu Masalah Dunia Saat Ini. Iya. Dialog kan. Menurut uraian Salatun, sewaktu masih beroperasi di Dwi Kora, aparat TNI dilaporkan melihat penampakan benda asing yang terbang melintasi langit Surabaya. Menurut laporan, penampakan benda asing itu terjadi 18 sampai 24 September 1964. Nah, benda-benda aneh itu dilaporkan muncul mulai malam hari dan menghilang menjelang fajar. Surabaya adalah salah satu pangkalan militer dan dilengkapi dengan sistem Arhanud. Persenjataan berat itu selalu siaga sepanjang operasi Dwi Kora ini. Seperti dikutip dari surat kabar Kompas edisi 11 Oktober 1992. Benda-benda aneh atau UFO itu dilaporkan tampak secara serentak baik di layar radar maupun dengan mata telanjang sehingga tergolong sebagai fenomena RV, radar visual sightings. Karena TNI dalam keadaan siaga, maka mereka menganggap benda-benda asing tersebut itu adalah musuh. Menurut laporan, benda-benda aneh itu berterbangan di Surabaya, Malang, dan sampai Madura. Dan AS disebut sembunyikan fakta lokasi alien dan UFO bahkan menurut laporan. Benda-benda aneh itu diduga sebagai pesawat terbang Angkatan Laut Inggris yang saat itu mengerahkan kapal induk Victorious dengan beberapa kapal perang lainnya sedang berada di sekitar selatan Kendari dalam pelayaran ke Singapura. Karena dianggap sebagai musuh, maka sistem TNI ini menembaki UFO tersebut. Akan tapi tidak ada satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Seperti dikutip dari surat kabar Kompas tadi. Beberapa saksi menyebutkan benda aneh itu terlihat seperti mengeluarkan cahaya yang mirip dengan lidah api. Udah fiksi anjing ini. Fiksi nih. Selain itu ada juga yang terlihat seperti membawa lampu yang terang. Selain itu menurut jumlah saksi, gerakan benda asing UFO tersebut tidak bisa diprediksi. Anjing ya bener dah. Feeling gue Banaspati dah. Ini mah gila, kayak udah pasti Banaspati real ya. Sumpah gue lebih percaya Banaspati dibanding UFO. Tapi harusnya mereka bisa bedain lah Bim kalau itu Banaspati. Iya, udah sering lihat ya. Iya. Ya mungkin sih. Mereka yang create malah. Cuma maksud gue kalau benda asingnya aja lu udah aneh gitu ya, bukan pesawat mah patut dicurigai itu santet bro. Tapi masuk di radar. Banaspati masuk radar berarti. Iya radar. bisa ketahuan. Wah kurang canggih nih. Itu kan radarnya canggih banget berarti Fet. Gitu ya. Nah terkadang bergerak perlahan seperti helikopter, tetapi terkadang mendadak melesat cepat. Menurut kesaksian seorang penerbang TNI AU, UFO yang dia lihat menyala dan berwarna merah padam. Bener banget bro. Sementara sebagai saksi lain menyebutkan berbentuk elips dengan warna kebiruan. UFO itu juga tidak terbang tinggi, hanya sekitar 1.200 meter. Akan tetapi ketika ditembaki dengan persenjataan anti pesawat, UFO itu bisa dengan cepat menghindar. Pecahan peluru artileri yang ditembak ke arah UFO justru jatuh ke wilayah pemukiman dan melukai sejumlah warga. Anjir kocak juga ya. Kejadian itu juga dituliskan dalam laporan Staf Komando Pertahanan Udara Nasional berjudul penerbangan tidak dikenal di Sektor 2 Surabaya tanggal 24 September 1964. Dalam laporan tersebut, benda-benda asing itu disimpulkan sebagai pesawat terbang biasa dan pesawat tanpa awak, bahwa kegiatan sasaran adalah kegiatan lawan
dan bahwa tujuannya adalah untuk perang di samping oh ya pokoknya intinya untuk propaganda lah kalau gue lihat-lihat nih. Dan akhirnya bla 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 ya udah itu doang intinya nggak tahu sampai sekarang apa ditembakin malah pelurunya kena warga gitu dan sampai sekarang nggak tahu itu apa. Gila sih. Berarti ini dari salah satunya buku si Jacob Salatun lagi anjay. Iya. Kompilasinya. Kayak gue harus baca lagi. Baca itu yang di Alor. Iya. Alor kan itu salah satu kisahnya dalam bukunya tuh. Berarti ini juga nih potongan kisahnya. Jadi itu kayak kompilasi kasus-kasus UFO di Indonesia. Bisa jadiin satu konten ya. Satu ini sih. Bisa juga sih. Kita cari bukunya guys. Izin Pak Yakub ya. Gila sih tapi sih menurut gue. Iya, kalau yang kayak gini tuh nggak tahu kenapa kayak lebih believable karena ambigunya itu loh. Kayak kita nggak tahu itu apa gitu. Iya Bisa sih. jadi sebenarnya kayak pesawat siluman atau UFO kita nggak tahu atau setan mungkin. Jadi serunya di situ kayak yang bikin penasaran. Iya. Misteriusnya itu loh. Betul. Tapi yang ini lebih ini ya, lebih apa ya? Tidak dam seperti tadi gitu loh. Tapi feeling gue udah pasti Banaspati gue. Gila. Gue lock sih. Lock gue. Lock anjir. Udah Banaspati gue. Udah nggak bisa dijelasin deh. Ngapain anjir Banaspati 10 hari anjir. Iya nyari alamat anjing. Mau gimana? Nyarinya lagi kejauhan anjing dari atas. Tapi kalau itu Banaspati Wim, udah pasti orang-orang pada zaman tersebut pasti mikir pertama kali juga Banaspati sih. Iya. Iyalah kita aja di tahun 2024 mikir itu Banaspati, apalagi mereka. Gak mungkin mikir langsung UFO lah. Tapi menurut tuh Prabowo tahu nggak? Nggak maksud gue Prabowo tuh tahu nggak ada alien gitu ya? Maksudnya pernah ini kan pasti dia megang arsip-arsipnya. Ya kan? Gue sih rada percaya militer kita. Kayaknya ada yang percaya gitu loh. Konspirasi. Maksudnya dia ini menyembunyikan misalkan sebenarnya alien tuh ada cuma dia nggak mau ngasih tahu gitu. Iya. Gak tahu juga ya. Cuma kalau misalkan anjing tiba-tiba dipotong nih anjing. Prabowo tahu alien. Gila loh. Cuma kayaknya feeling gue kalau kayak kasus tadi itu tahu dia tuh. Kayak kasus-kasus UFO yang lewat gitu-gitu tahu. Soalnya besar kan. Iya, yang Alor feeling gue juga tahu tuh. Harus dihubungin juga kan. Iya, yang Alor feeling gue juga tahu sih. Iya, pasti ada tuh arsip-arsip kayak ada UFO anjir. Mantap juga tuh. Iya. Atau kayak misalnya ini ya, kayak apa? Kecepatan tinggi lewat gitu ya. Kayak pesawat nggak tahu itu apa gitu. Iya. Tapi itulah 3 skrip dari pendengar opini tengah malam. Gila. Keren bro. Keren banget sumpah. Seru juga ngebacain skrip kalian dan kita react jatuhnya ya. Iya. Konspirasinya gimana kira-kira dan. Tapi kalau dilihat dari stylenya kayaknya nggak ada yang percaya setan. Iya anjing kenapa ya? Hey. Tapi isinya yang lain gimana? Yang nggak kepilih. Ada nggak kayak horor atau ya udah standar ini aja alien gitu. Kayak gitu. Konspirasi. Tapi thank you lah, ini 3 terbaik lah menurut gue yang udah ngirim gitu dan gue angkat karena kita kebetulan memang produksinya hanya 2 gitu. Gak apa-apa, nanti si Rizal akan ada selanjutnya. Kita akan bagi-bagi lagi intinya. Paling nextnya akan ada 3 skrip lagi sih. Dari Adiansa 2, emang Adiansa kampret emang. Dari gue 1. Oke. Pokoknya intinya kalau boleh spill dikit, alien ngasih pancake aja dah. Itu Adiansa. Adiansa. Saingan Freelon bro. Ini mah lebih kocak aja kayak. Aduh ngakak deh ya Adiansa. Alien seru juga ya alien ya. Iya. Lama. Spesialis alien kayaknya kita ya. Kenapa nggak ada lagi alien sekarang? Apa hantu? Alien lah. Hantu ada nggak? Gila hajar lagi gua gitu ya. Ya thank you lah buat yang udah dengerin. Semoga penontonnya opini tengah malam open minded. Semua penonton yang baru mungkin juga open minded gitu ya. Ya kalau nggak subscribe dia. Iya dan komen-komen juga karena gue baca datanya lebih banyak yang dengerin kita itu non subscribe sebenarnya. Pastilah. Iya. Dan semoga kalian masih seneng lah sama konten-konten opini tengah malam. Dan jangan lupa like, subscribe, sama komen. Kira-kira bahas apa lagi silahkan monggo kalau mau email. Jadi kita akan ada segmen-segmen seperti ini juga gitu. Dan kita jadi bahas Bluebeam gak sih kita? Jadi pasti sih. Pasti ya. Cuma masih belum tahu kapan. Iya masih belum tahu kapan. Nanti kita
akan bahas lah. Tapi ada spill. Kita bahas ini ya, bulan ya. Bulan dulu. Bulan itu apa katanya? Tipisnya satu bulan line. itu berongga bro. Berongga. Iya. Bukan buatan manusia. Nggak tahu. Cuma intinya ada teori kalau bulan itu sebenarnya tidak sepenuhnya natural. Iya. Anjay. Gila. Kali ini dulu seru tuh, Fet. Seru tuh. Iya. Seru. Ya pokoknya buat kalian yang dengerin, tungguin aja. Dan kita akan bahas segera. Dan thank you banget buat yang dengerin sampai sekarang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.